Suatu hari Nabi Muhammad dibikinkan mimbar baru karena mimbar yang lama diganti. Tiba-tiba terdengar suara rintihan anak-anak. Semua sahabat nangis karena sedihnya suara ini. Ketika ditelusuri, ternyata sebongkah kayu korma. Nangis. اللهم صل على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صل على سيدنا محمد صل على سيدنا محمد صل على سيدنا محمد خير الورى شجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة وفي كل ليلة أما بعد. وقال الله سبحانه وتعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد وبحق آله نستغفركم يا أهل الدرك ويا أهل النوبة ويا أهل النور ويا أهل الحل والعقد المكرم والمحترمون والحبايب والأساتذة وبالخصوص الحبيب جعفر بن شيخ السقاف متعنا الله لطول حياته ويحفظ ويرعاه. Semoga Allah jaga beliau panjangan umur, kesehatan, panjang umur, dimudahkan segala urusannya, ya, jauhkan dari fitnah, jauhkan daripada bala. Dan kepada orang tua kita Habib Alwi bin Mahdar Al-Bar sebagai ketua Yayasan Al-Muhajirin dan Al-Sobah, Habib Muhsin ketua DMI Maluku Utara, para asatiz, para habaib yang tidak sebutkan satu persatu, tidak mengurangi hormat saya kepada antum semua. Semoga hadirin wal hadirat yang hadir pada pertemuan hari ini, pada maulid hari ini, malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya. Yang punya hajat diberikan hajatnya. Yang ada kesusahan diberikan kemudahan, yang ada masalah diberikan solusi. Berkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Ulama salaf menyatakan inda zikrus salihin tanzilur rahmah wa kaifa bi aslahis salihin. Ketika mengenang orang saleh daripada orang-orang yang saleh, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana apalagi yang kita kenang semalam ini adalah sesoleh-solehnya manusia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala syakka, maka tidak diragukan lagi pada malam hari ini turun rahmat. Kalau Allah sudah berikan rahmat satu saja sebenarnya sudah cukup. Tapi Allah luar biasa, dikasih bonus. Satu kali salawat Allah berikan rahmat 10 kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatan wahidatan sallallahu biha asyra." 10. Ulama menyatakan seandainya kita orang bersalawat 1 kali dibalas 1 rahmat sama Allah, cukup. Apa tuh 1 rahmat itu? Kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa sedekah, kita bisa naik haji, kita bisa melaksanakan kewajiban, jauhkan dari maksiat. Itu namanya 1 rahmat. Oke, banyak. Salawat 100 dibalas 10 dibalas 100, 100 dibalas 1000. Salawat 1000 diharamkan tubuhnya menyentuh api neraka. Qala Habib Ahmad bin Hasan Attas, Habib Ahmad bin Hasan Attas, yang satu zaman dengan Habib Ali Habsyi, beliau menyatakan satu salawat itu dia balas 10 kalau tidak khusyuk, kalau tidak tahu maknanya. Tapi kalau kita bersalawat dengan khusyuk, dengan menghadirkan maknanya, dengan ta'zim, menghadap ke arah kiblat, pakai harum-haruman, tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan kita bersalawat, ya. Makanya ulama menyatakan sujudnya malaikat kepada Nabi Adam dengan salawatnya Allah dan malaikat itu lebih agung selawatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fasajadul malaikah illa iblis. Sujud malaikat kecuali iblis, aba wastakbar, karena dia sombong. Sujud di sini sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Kalau sujud ibadah tidak ada. Enggak boleh manusia sujud sama manusia, makhluk kepada
Kalau ada seandainya manusia yang boleh sujud kepada manusia, maka aku perintahkan perempuan sujud sama suaminya. Nih perhatikan ibu-ibu nih, saking agungnya haknya suami. Ya. Seandainya boleh sujud manusia kepada manusia, aku perintahkan perempuan sujud sama suaminya. Apalagi cuman hadir maulid. Hati-hati nih, ibu-ibu hadir maulid boleh nggak? Boleh dengan syarat rawat dulu suaminya. Perhatikan dia punya hak, dia punya kewajiban. Udah selesai minta izin, dapat izin berangkat maulid. Jangan sampai kita mau hadir maulid sana, maulid sini, nggak dapat restu dari suami, nggak dapat ridho dari suami, salah kaprah. Ya. Kembali kepada utamaan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Salawat diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa fi'il mudhari. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Yusallun fi'il mudhari lil hal wal istiqbal, untuk saat sekarang dan akan datang. Jadi Allah Subhanahu wa taala keberadaannya sejak kapan? Sejak zaman azali. Tidak ada yang awal kecuali Allah, kecuali akhir kecuali Allah. Huwal awal huwal akhir. Berarti Allah bersalawat terus. Ya, ini dahsyatnya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau salat sujud terhenti saat itu, selesai. Salawat enggak berhenti-henti. Makanya kalau diartikan oleh bahasa Indonesia, senantiasa bersalawat. Allah dan malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, hai sekalian yang ngaku beriman, sallu alaihi wasallimu, salawatlah dan salamlah kepada beliau. Nah ini, saya sedatang ini hari ini sebenarnya senang, baru ketemu Ustaz Ja'far udah lama ini. Ini beliau dosen pasca sarjana, ya, UIN. Insyaallah. Teman tapi jadi ustaz juga. Kita kalau ada masalah baliknya kepada beliau, ya. Nah, ini jadi alhamdulillah tamu, ustaz, teman semuanya kita jadi satu. Mau dengarkan ceramah beliau nanti. Ya, ini saya kasih kesempatan sedikit untuk menyampaikan tentang keutamaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita diperintahkan senang. Senang atas kelahiran Nabi Muhammad SAW melebihi kesenangan yang lain. Kalau kita selamat dari musibah, sedekah daful bala. Daful bala enggak? Bayar bala. Ya, mungkin ada dosa yang kita lakukan, kita enggak sadar. Daful bala. Kalau anak putri kita ya menikah, bikin pesta. Nabi SAW bersabda, "Aulim walau bisyah." Bikin pesta walaupun dengan seekor kambing. Kenapa? Karena rahmat ketemu jodoh. Dengan perkawinan tersebut akhirnya punya anak. Suruh apa? Akekah. Potong kalau anak. Kalau perempuan minimal 1 ekor kambing, laki-laki 2 ekor, lebih 7 lebih bagus. Ya, ulama nyatakan 7 kalau punya. Ya, kalau nggak punya 7 kambing 1 sapi, kalau enggak 6, 5, 4, minimal 2 kalau laki-laki. Kenapa? Ada rahmat dalam sebuah keluarga turun. Kalau rahmat-rahmat yang kecil ini kita diperintahkan senang, gembira, buat pesta, apalagi dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmat. Aku tidak mengutus engkau kecuali rahmat, lambang kasih sayang lil alamin. Tahu alamin artinya apa? Jamak dari kata alam. Kullu ma siwa Allah, apa saja selain Allah. Pohon-pohonan, binatang, ya, terutama malaikat, manusia, jin, benda hidup, benda mati, tidak ada. Semuanya itu kecuali mendapatkan rahmat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi mengadu. Dalam Maulid Tiba yang barusan kita baca apa? Wahannal hanin. Ya, jaz'u, merintih sebongkah kayu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Suatu hari Nabi Muhammad dibikinkan mimbar baru karena mimbar yang lama diganti. Tiba-tiba terdengar suara rintihan anak-anak. Semua sahabat nangis karena sedihnya suara ini. Ketika ditelusuri, ternyata sebongkah kayu korma. Nangis sedih karena diganti. Biasa diduduki oleh Nabi Muhammad, ini hari ini diganti. Ya. Akhirnya Nabi Muhammad merayunya, jangan kau menangis. Maukah engkau aku jadikan pohon surga, pohon korma di surgaku? Ketika dirayu sama Nabi Muhammad, nanti engkau jadi pohon surga, pohon korma di surganya Rasulullah. Baru diam. Benda mati, nangis sama Nabi Muhammad. Tadi apa? Lil kawakib, salatullahi ma'al kawakib. Itu kisah tentang seekor onta yang menangis datang ke kuburannya Rasulullah SAW. Ya. Dikatakan di situ, wahim torban kama wa illa fa innaka fi tariqil hubbi kadhib. Fahim torban wa illa fa innaka fi tariqil hubbi kadhib. Fahami cintanya onta kepada Rasulullah. Kalau kamu lebih keras, kamu tidak mencintai Rasulullah lebih dari onta itu, dusta, cintamu bohong. Saya kalau baca itu sedih. Ya Allah, ini kita masuk posisi yang mana nih? Ya, fahim torban kama hamad wa illa fa innaka fi tariq. Amana bi adab wa sallamat anil asjar wa khadabatul ahjar wa hanna. Pohon-pohon mengucapkan salam. Kalau Nabi Muhammad lewat, assalamualaikum. Binatang berzikir, sama juga mengucapkan salam. Ya, wassalamu alaihi hajar wa khatabat ahjar, ngajak ngomong. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi Sulaiman alaihissalam kalau berbicara sama binatang dengan bahasa binatang. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pohon-pohon, binatang berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Assalamualaikum ya Rasulullah, mengikuti bahasa Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Musa alaihissalam bisa membelah lautan, Nabi kita Muhammad membelah bulan. Luar biasa. Allahumma shalli ala sayyidina. Nah, ini kelebihan-kelebihan, ya. Wa ainul Qatadah, sahabat Nabi namanya Qatadah, matanya sudah keluar. Dibalikin lagi sama Nabi Muhammad SAW di posisinya. Kembali dia menyatakan, demi Allah mataku lebih terang setelah dipegang, dikembalikan oleh Nabi Rasulullah dari semula. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini keutamaan syama'il mukjizatnya Rasulullah SAW, ya, yang semua angkat tangan, ya. Nabi semuanya punya mukjizat dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, tapi mukjizat mereka terkalahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan min al-bahri aw rashfan min ad-diyami wa waqifuna ladayhi inda haddihimi min nuqtatil ilmi aw min shaklatil hikami. Imam Busiri tadi dalam burdahnya menyatakan Nabi Muhammad mengungguli seluruh nabi fi khalqin wa fi khuluqin, dalam bentuk rupanya, dalam bentuk akhlaknya. Walam yudanu fi ilmin wala karami, tidak bisa mendekat aja dalam kemuliaannya, nggak bisa, saking mulianya Nabi Muhammad. Ya, semua orang kira-kira banyaklah orang kalau mau jadi presiden, mau jadi gubernur, wali kota, itu rebutan. Pilihlah aku, cari ini. Nabi Muhammad magamnya, kedudukannya nggak bisa diperebutkan, khusus. Walam yudanu fi ilmin wala karami wa kulluhum min Rasulillah, bahkan semua para wali, semua para nabi multamisun, mengambil segayung daripada lautannya Rasulullah SAW. Garfan aurasyan minadiani, atau setetes daripada hujan. Bagaimana kalau nabi-nabi, para wali itu setetes segayung, apalagi kita, ya. Jadi kita buat hubungan yang baik dengan maulid ini, semoga keadaan kita berubah. Ya, yang nggak suka sholat jadi sholat, yang sudah sholat tambah giat jadi berjamaah, ya. Yang istri yang belum taat tambah taat, yang suami kurang sayang sama istri tambah sayang
Ini tujuannya Maulid Nabi Muhammad SAW. Ada perubahan dengan cinta kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Allah nyatakan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Hei Muhammad, katakan kepada orang Yahudi, kepada orang Nasrani yang ngaku cinta sama Allah, Qul in kuntum tuhibbunallah, kepada umatnya katakan, kalau kalian cinta sama Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman cinta sama Allah, aku beriman sama Allah, tidak mengakui Nabi Muhammad, tidak diterima. Ittiba dulu, ngikutin dulu, ya. Orang yang ngikutin pula, kata ulama, belum tentu cinta sama Nabi Muhammad. Tapi kalau sudah cinta sama Nabi Muhammad, menjadikan Nabi Muhammad idolanya, figurnya. Kalau mau makan, pengen makan gayanya Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad makan? Pakai tangan kanan, ya, minum tangan kanan. Nah itu udah praktekan bang, ya. Masuk ke masjid kaki kanan, keluar kaki kiri, kamar mandi masuk kaki kiri, keluar. Yang hal-hal sepele ini kadang-kadang kita anggap sepele. Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, lakukan, praktekkan mulai malam ini, mulai hari ini kita niat mau mendidik diri sendiri, keluarga, membiasakan kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mutaba'ah. Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullah. Baru Allah akan membalas cinta kalian. Kalian cinta sama Allah, cintai Nabi Muhammad, ikuti Nabi Muhammad, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, lalu Allah ampuni dosa-dosa. Ini mau bicara berapa jam mau? Ya, cuman ini Ustaz Ja'far kesian sakit, beliau semoga berikan sehat dan panjang umur. Besok diberikan perjalanan yang mudah, selamat sampai tujuan, ya. Nah, ini sedikit aja saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebih saya minta maaf. Wabillahi taufiq hidayah, wallahul muwaffiqul mu'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.